sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Percayalah, Bapa di surga akan senantiasa mencukupkan, memperlengkapi segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan dalam renungan hari ini. Namun, ada baiknya kita awali dengan penyerahan diri. Saudaraku, mari kita saat diri sejenak. Sungguh baik di dalam hidup ini. Sekarang kita akan membuka hati untuk Tuhan, sebab firman-Nya akan menyatu dengan kita bersama-sama. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita yang lemah tak berdaya datang pada Tuhan. Dan kita akan diangkat lagi pada pujian ini sebagai perenungan kita yang lemah. Naluja katakanlah nungaluja au. Oh Tuhan, semoga berkenan. Sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Renungan kita hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 demikian dituliskan di sana. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain
mendengarkan mereka. Alai Maria tonga burung ini martang yang masih Paulus doho si Silas memuji dewata. Dipatangi tangnya karena terhurungi. Ido sahabna. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Saya percaya saudaraku selalu sehat, bahkan tidak kurang apapun. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kita akan dipenuhkan segala kekayaan yang dari Tuhan, sehingga kebutuhan kita tidak akan pernah berkekurangan. Dan bersukacitalah dalam Tuhan. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudaraku yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun perkawinan bagi selalu bersama keluarga. Saudaraku yang syarat dengan pergumulan dan cobaan yang selalu beruntun, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, saya selalu berdoa untuk kita bersama-sama. Jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Jangan saudara menyesal, jangan kecewa, dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu memperhatikan dan memelihara hidup saudara. Saat sekarang saja Tuhan ada bersama saudaraku. Kepada Yesus, tadi yang agung, tolonglah, lawatlah umatmu yang sedang menderita, yang sangat bergumulan, bahkan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Sembuhkanlah Tuhan Yesus semuanya dalam Engkau. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mendengar atau saudara mengalami ada seorang yang bekerja, tapi bekerja dia bukan untuk dirinya, ia bekerja untuk orang lain. Artinya, yang dilakukan hari ini, upah yang didapatkan hari ini, dia akan persembahkan itu menolong orang lain. Adakah orang yang pernah saudara tahu, ia menderita, ia terluka hanya untuk keselamatan orang lain? Di manakah kita temukan seorang kawan atau seorang sahabat yang pernah merelakan hidupnya, tubuhnya, nyawanya hanya untuk melepaskan orang lain? Jawaban satu-satunya kita pasti setuju, yaitu hanya di dalam Kristuslah, di dalam Yesuslah kita temukan hal yang demikian. Tidak ada yang lain, siapapun di dunia ini yang sampai rela menyerahkan nyawanya, tubuhnya yang terkoyak, tubuhnya yang disalibkan, hanya untuk keselamatan dunia dan seisinya. Saudara, para murid Yesus mencoba hidup dan meneladani apa yang Yesus lakukan di dunia ini, yang mengutamakan kasih dari segalanya dan juga pengorbanan demi keselamatan orang lain. Katakanlah pada nats hari ini, Paulus dan Silas sebagai hamba Tuhan yang dipanggil menjadi alatnya untuk mewartakan kerajaan surga. Dia adalah apostel, dia adalah seorang rasul yang terpanggil dengan kuasa Kristus, yang bertobat dari segala kekurangannya dan menjadi pengikut Kristus. Dalam perjalanan kehidupan Rasul Paulus, betapa banyak mengalami tantangan hidup. Apalagi dia setelah menjadi rasul, begitu banyak yang menggoyang kehidupannya sampai mengancam nyawanya, karena ia selalu mempertahankan, mengubarkan kerajaan Allah dan Injil Kristus. Tapi ia tidak takut sama sekali. Semakin dia mendapat tantangan, Paulus semakin kuat dan dikuatkan oleh kuasa Kristus. Bahkan ia tidak takut sama sekali pada penguasa, para raja,
dan orang-orang yang hendak menggusurnya. Ia selalu bersandar pada Kristus dan ia yakin ia akan dimenangkan Kristus karena ia selalu melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Sahabatnya yang paling setia juga termasuk Silas melakukan hal yang sama. Oleh karena kobaran Injil dan pemberitaan firman Tuhan, Paulus pun ditangkap, dia pun dipenjarakan. Kasihan sekali dia. Tapi saudara tahu tidak, ketika Paulus dipenjara, ia tidak nangis, ia tidak meneteskan air mata, ia tidak sedih, ia tidak menyesali ditangkap. Ia bahkan bergembira, ia bersukacita. Bahkan hebatnya, kepada orang-orang penjara, ia mewartakan kerajaan surga, ia meneguhkan iman mereka, sembari mengatakan, jangan sedih saudaraku, tenanglah, kita pasti selamat. Ada Kristus yang akan menyertai kita. Orang-orang penjara pasti tertegun dan takjub, dan mereka mengatakan, ayah Simon, rak di penjara hudo gabi on madokon unak pola manor soli unak lumur hamsen na tuhami. Totonya dia sama dengan kita. Hebatnya, Paulus juga turut mewartakan kerajaan Allah kepada para penjaga penjara tersebut. Wah, orang-orang penjara pun semakin yakin pada Tuhan Yesus, yakin pada perkataan Paulus, dan mereka yakin akan selamat dengan kekuatan roh dan kuasa Kristus. Saudara, tidak tanggung-tanggung, Paulus dan Silas terus bernyanyi pujian di penjara tersebut. Mereka berkhotbah, mengajari, luar biasa sekali. Dan akhirnya banyak yang bertobat di penjara. Bahkan penjaga penjara pun ada yang bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Sampai mereka pun bebas dari sana. Lalu para penjara atau para tahanan yang keluar dari sana turut mewartakan tahun kebebasan, keselamatan kepada orang lain, sehingga semakin banyak percaya kepada Kristus. Saudara, sekarang kita punya tugas masing-masing. Kita dapat tanggung jawab, yaitu mewartakan Kristus sampai kapanpun. Jangan pernah berhenti mewartakan kerajaan surga. Jangan pernah berhenti mewartakan Injil keselamatan yang dari Tuhan. Kobarkan di tahun hukuman inklusif ini. Semua terbuka untuk Tuhan. Injil terbuka kepada siapa saja, dan kita bebas untuk menyatakan kebenaran Kristus. Saudara akan diberkati jika mau melakukan hal yang sama seperti Paulus tadi, terus bekerja dan go untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami siap untuk Tuhan utus kemanapun dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.